Kapal induk USS Abraham Lincoln beserta gugus tempurnya telah merapat di perairan Timur Tengah. Di sekitar Selat Hormuz, 3 kapal perang Amerika Serikat juga sudah parkir dengan mesin menderu. Barisan aset Delta Ice ini telah menciptakan pengepungan parsial bagi Teheran, menunggu panggilan telepon dari Gedung Putih untuk langkah berikutnya. Di tengah situasi yang semakin menegangkan ini, Iran bukannya tanpa strategi. Mereka sadar berperang secara konvensional melawan AS adalah bunuh diri. Maka Iran berusaha melakukan peperangan asimetris. Tujuan akhirnya bukanlah kemenangan, melainkan bertahan mati-matian yang menimbulkan kerugian sebesar mungkin bagi pihak musuh. Nah, seperti apa persisnya taktik yang akan digunakan Teheran dan bagaimana Amerika Serikat meresponnya? Simak pembahasannya dalam video berikut. Dari segi militer, Iran dan AS itu bak David versus Goliath. Perbedaan kekuatannya jauh sekali. Iran sadar mereka tidak akan bisa menang jika harus meladeni Amerika Serikat dalam perang laut konvensional kapal lawan kapal ala Perang Dunia Kedua. Anthony H. Cordesman dalam 2 laporannya bertajuk The Iranian Sea Air Missile Threat to Gulf Shipping dan Iran and the Changing Military Balance in the Gulf menjelaskan soal strategi yang berpotensi digunakan Iran. Taktik ini disebut swarm tactic alias taktik kawanan. Alih-alih mengandalkan satu kapal perang besar yang megah namun menjadi target empuk, Teheran mengerahkan ratusan speedboat kecil yang bergerak lincah. Taktik ini bekerja mirip dengan kawanan lebah yang menyerang predator besar secara serentak. Ratusan perahu cepat tersebut dipersenjatai dengan rudal jelajah anti kapal, roket hingga muatan bahan peledak untuk misi bunuh diri. Tujuannya adalah menciptakan gelombang serangan yang membuat sistem radar dan pertahanan canggih pada kapal perang Amerika Serikat kewalahan. Secara teknis, sistem radar kapal besar seringkali kesulitan untuk mengunci ratusan target kecil yang bergerak cepat secara simultan. Strategi ini merupakan bagian dari doktrin Mosaic Defense, sebuah konsep pertahanan asimetris secara otonom yang bertujuan bukan untuk memenangkan pertempuran, melainkan untuk menciptakan pertahanan habis-habisan. Dengan biaya produksi satu drone atau speedboat yang jauh lebih murah dibandingkan satu rudal pencegat milik AS, Iran berupaya membuat biaya perang menjadi tidak masuk akal bagi Washington. Pengalaman dari simulasi legendaris Millennium Challenge 2002 membuktikan taktik kuno dapat efektif jika digunakan dengan tepat. Dalam simulasi itu, sinyal lampu kode era Perang Dunia Kedua dan kurir sepeda digunakan untuk menghindari sadapan elektronik. Selanjutnya diluncurkan serangan rudal yang membuat sistem pertahanan canggih AS kewalahan dan sukses menenggelamkan 16 kapal perang AS. Meski begitu, swarm taktik juga punya kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan pada komunikasi. Agar efektif, ratusan perahu harus bergerak serempak. Mereka sangat bergantung pada komunikasi radio dan koordinasi visual. Jika Amerika Serikat menggunakan electronic warfare untuk melakukan jamming, kawanan ini akan menjadi kacau, buta, dan mudah bertabrakan satu sama lain. Speedboat kecil juga sangat rentan diserang dari udara. Meskipun Selat Hormuz bukan merupakan kandang bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, Washington telah mengembangkan sistem sendiri. Sistem ini disebut Doktrin Pertahanan Pesisir alias Littoral Combat yang dirancang khusus untuk menghadapi pertempuran asimetris. Amerika Serikat menerapkan strategi yang dikenal sebagai layer defense atau pertahanan berlapis. Dalam doktrin ini, Amerika Serikat tidak lagi hanya mengandalkan meriam besar pada kapal perusak, tapi juga kekuatan udara. Aset paling efektif dalam strategi Swarm Killer bukanlah kapal induk, melainkan helikopter serang seperti AH-1Z Viper atau AH-64 Apache yang ditempatkan di kapal-kapal amfibi. Helikopter memiliki mobilitas vertikal, yang memungkinkannya menyerang dari sudut yang tidak bisa dibalas oleh senapan mesin pada speedboat Iran. Selain itu, Amerika Serikat kini mengandalkan Advanced Precision Kill Weapon System, yakni roket murah yang dimodifikasi dengan pemandu laser. Teknologi ini memungkinkan satu helikopter menghancurkan puluhan speedboat secara presisi dengan biaya yang sangat efisien.
Selain itu, militer AS juga mulai mengoperasikan laser weapon system di Teluk Persia. Senjata laser ini mampu membakar mesin speedboat atau menjatuhkan drone mengintai secara instan dengan biaya hanya sekitar $1 per tembakan. Satu hal lain yang perlu diperhatikan Amerika Serikat adalah Iran tidak akan berperang sendirian. Teheran punya kartu lain berupa aktivasi Axis of Resistance atau jaringan proksi bersenjata mereka di seluruh Timur Tengah. Jika konflik pecah di Selat Hormuz, kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak akan diperintahkan untuk menyerang aset Amerika Serikat secara serentak. Strategi menyerang dari segala arah ini bertujuan untuk memecah fokus armada AS agar tidak hanya terkonsentrasi di Teluk Persia. Puncak dari strategi balasan Iran adalah ancaman penutupan Selat Hormuz secara fisik menggunakan ribuan ranjau laut atau kapal karam. Strategi ini memanfaatkan geografi selat yang sempit dan dangkal. Iran dapat menebar ranjau atau bahkan menenggelamkan kapal tanker besar di titik tersempit selat untuk memblokir jalur pelayaran. Padahal Selat Hormuz mengangkut 20 hingga 30% suplai minyak dunia. Ibarat strategi Jepang ala Perang Dunia Kedua, Iran seolah melakukan kamikaze ekonomi. Iran memang rugi dengan ditutupnya Selat Hormuz, tapi harga minyak global juga akan melejit ke level yang dapat menghancurkan ekonomi barat. Pertarungan di Selat Hormuz bukan lagi sekadar adu kekuatan kapal besar. Ini adalah pertarungan antara teknologi presisi tinggi Amerika Serikat melawan kecerdikan perang asimetris Iran. AS boleh berbangga dengan kecanggihan teknologi mereka, tapi Iran punya taktik perang asimetris yang berbahaya. Swarm Tactic memanfaatkan alutsista murah dan serangan terkoordinasi, berpotensi merontokkan aset-aset AS di Teluk Persia. Di sisi lain, AS juga telah menyiapkan counternya lewat layer defense mereka. Pada akhirnya, menurut sahabatkompas.com, siapa yang akan berjaya? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.